Pastor Ratna. Baik, boleh dinyalain yang bagian di ruangan ya. Saya mau say shalom. Boleh sama-sama angkat tangannya, boleh semua mic-nya dinyalain dulu. Shalom semua saudara-saudaraku. Halo. Rasanya saya ingin berada di sana bersama kalian, bersama saudara-saudara semua. Saya dong. Ya udah masuk, udah lewat. Oke, boleh mic-nya ditutup lagi. Ya. Puji nama Tuhan, saya izinkan saya mau berdoa sebelum memulai segala sesuatunya. Ya. Father, in the name of Jesus Christ, come Holy Spirit, saat ini Tuhan, hamba mengundang kuat kuasa Roh Kudus penuh bekerja. Urapi, penuhi kami ya Bapa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Bukan karena kuat, gagah, hebat, pintarku, kami semua sampai hari ini ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Semua karena kasih dan anugerah-Mu saja, ya Tuhan Yesusku. Izinkan hamba-Mu menyampaikan segala apa yang menjadi pesan firman-Mu bagi saudara-saudara kami terkasih dimanapun kami berada. Biar Kaulah yang memimpin dan memegang kendali penuh atas semua ini ya Bapa. Dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Ya baik saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Salam hormat, salam kasih, salam penuh damai. Dari saya, Ratna Sayers. Buat semua para jemaat Petrus dan juga Victoria Sekina dan jemaat-jemaat saya. Baik di Indonesia, saat ini saya mengundang juga anak-anak rohani saya, entah sudah bergabung atau belum, saya belum lihat. Ya, yang perbedaan waktunya tetap Asia, nggak terlalu jauh. Baik, tanpa berlama lagi, mari kita sama-sama mulai dengan tema kita. Tema kita di sini adalah kesungguhan dalam pertobatan. Ya, hostnya nanti boleh dibantu ya. Saya perkenalkan diri dulu buat saudara-saudara terkasih, mungkin yang belum kenal. Saya Ibu Ratna Sayers. Pelayanan kami di Hong Kong dengan nama Mission Breakthrough International berada di Kowloon. Saat ini saya diizinkan boleh berada di Indonesia selama pandemi. Mari kita pakai waktunya Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan tetap menjadi berkat dan membawa terang kemuliaan Tuhan. Amin. Baik, saya lanjutkan kembali. Temanya yaitu kesungguhan dalam pertobatan. Kesungguhan dalam pertobatan kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 18. Boleh hostnya? Yesaya 1 ayat 18. Saya minta bantuan host. Ya, terima kasih. Saya bantu membacanya. Marilah baiklah kita berpekara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Baik, kita lihat di sini, ya boleh kembali ke layar. Kita lihat di sini artinya adalah satu bentuk yang Tuhan nyatakan. Saya akan kirimkan dua arah, dua mata pedang, yaitu orang terhadap kita di luar sana, orang di luar sana terhadap kita, dan kita yang meresponi diri kita sendiri. Artinya seperti ini. Biasanya orang-orang yang sudah berada di kalangan rohani, saya bicaranya lebih skupnya lebih diperkecil ya, karena ini skupnya rohani. Orang yang sudah berada dalam kerohanian, yang merasa sudah pelayanan, jubahnya sudah hamba Tuhan, pengerja atau apapun juga, cenderung lebih sering menghakimi orang. Merasa diri sudah kudus, gampang sekali menghakimi orang. Dan ruang lingkupnya mau selalu ada di dalam zona-zona yang nyaman. Sekali ada orang-orang yang jatuh di dalam dosa, bukan dirangkul, bukan dibimbing, tetapi dinistakan. Sementara Tuhan yang kita sembah sudah menyatakan,
Baiklah kita berperkara. Firman Tuhan katakan sekalipun dosamu merah seperti kermiji. Kita tahu ya, kermiji dan kain kesumba itu pekat. Merahnya lebih cenderung ke arah yang gelap ya kita. Mungkin kalau sekarang kita bicara mau pakai by clean sekalipun akan sulit kembali diputihkan. Nah, kita seringkali orang kalangan rohani merasa lebih daripada Tuhan. Menjadi Tuhan-Tuhan kecil, menjadi hakim-hakim. Kalau orang sudah berada, maaf saya katakan, kalau sudah keluar dari tahanan, sudah melewati masa di mana dia harus tabur tuai dengan apa yang menjadi kesalahannya. Menurut saya, buat saya, kacamata saya, dan saya menghimbau buat semua, sudah clear. Mari kita pakai caranya Tuhan. Nggak usah alergi. Kalau saya boleh katakan, jemaat saya banyak sekali dari kalangan-kalangan yang dari mulai orang-orang yang luar biasa ya, saya katakan ya. Dari mulai orang-orang yang, maaf kalau saya katakan wanita-wanita yang dunia malam, maupun teman-teman saya yang preman, dan lain sebagainya saya punya, pengusaha, artis, ini itu banyak. Preman-preman pasar banyak. Buat saya, mereka tetap istimewa. Mereka tetap berharga di mata Tuhan. Mereka tetap saudara saya. Jadi saya menghimbau, ini dalam arti luar ya, kita kepada orang-orang saudara kita, siapapun juga, entahkah dia belum datang kepada Tuhan, entahkah dia mau datang kepada Tuhan. Di luar sana, cobalah. Mulutnya diurapi. Jangan gampang menghakimi. Jangan alergi sama orang-orang demikian. Bahwa sesungguhnya lah mereka berharga di mata Tuhan. Ya, kalau kita bisa menempatkan diri kita membawa terang kemuliaan Tuhan, impartasikan apa yang sudah kita dapat, apa yang kita sudah pelajari. Karena di dalam Tuhan bukan cuma kamu percaya Yesus, yes, kamu apa agamanya Kristen. Karena di surga sana tidak ditanya, kamu pendeta, kamu evangelis, kamu apa GBI atau GKI atau apa, tidak. Ya, bagi Tuhan barang siapa percaya akan aku. Tuhan katakan demikian. Jadi janganlah lingkungan rohani itu menjadi Tuhan-Tuhan kecil bagi saudara-saudara kita yang terpleset. Kenapa saya pakai istilah terpleset? Karena di dalam Ibrani kita lihat bahwasannya dalam bahasa Ibrani bahwa dosa adalah hamartia, yaitu terpleset ya, sasaran yang tidak tepat. Kalau di situ ada Bapak Jenderal pasti jadi sniper ya. Kalau kita mau nembak tuh kan harus fokus, sasarannya tepat. Melenceng itu berarti terpleset ya, angkanya bisa 8, bisa 9, bisa 7, bahkan juga bisa yang lain-lain. Artinya tidak fokus dan terpleset. Kita yang sudah fokus di dalam Tuhan pun masih bisa terpleset. Artinya janganlah kita ini yang sudah fokus dalam Tuhan menghakimi orang-orang yang memang saudara-saudara kita sedang terpleset. Jadi seperti itu ya. Kalau ada orang-orang yang demikian, mari kita rangkul. Mari kita bimbing. Saya nggak pernah mau alergi berteman dengan siapapun sejauh dia membuka hati, tidak menolak. Jadi seperti itu. Terus gimana selanjutnya? Diri kita. Saya bicara buat saudara-saudaraku terkasih yang ada di dalam Jemaat Petrus di ruangan yang saya lihat ini di depan saya. Kita yang sudah merasa diri kita sudah mengambil tuaian atas apa yang kita tabur, saya pakai bahasa yang lebih wise ya. Atas apa yang sudah kita lakukan, kalau kita sudah tahu salah, sebaiknya jangan kejeblos 2 kali. Ya, jangan kejeblos 2 kali. Prinsipnya 1. Kedua, tadi saya dengar ada saudaraku terkasih kesaksian, saya lupa tadi tanya siapa, Bapak yang baju putih. Dia katakan, saya mau ucapin ulang tahun buat Pak Jenderal. Tapi saya agak yang gimana ya, takut dibilang A, B, C, D. Saya cuma mau menghimbau. Ketika kita melakukan apa yang benar, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jangan terintimidasi dengan kata baper atau apapun. Itu akan menyekat ruang lingkupmu. Dengan segala apa. Jadi kalau mau berbuat baik, nanti dibilang begini. Nanti disangkanya begini. Tutup telinga kita untuk segala sesuatu yang mencuri sukacita dan yang membatasi kaki kita untuk melangkah dalam kebenaran. Lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Maka kita akan merdeka. Secara hati kita, iman kita, tingkah laku kita merdeka.
Saya mau diterima, nggak diterima, saya sudah melakukan tugas saya. Biar selanjutnya Yesus melakukan bagiannya untuk menyempurnakan. Demikian, semoga untuk yang firman ini bisa diterima ya. Jadi untuk diri kita sendiri, jangan merasa feel guilty. Jangan merasa, aku ini siapa? Aku ini udah kotor. Dosa ini seperti nggak terampuni. Saya ini udah keterlaluan banget. Saya ini udah termasuk orang yang begini, garis hitam lah, apalah. Jangan. Sesungguhnya kamu berharga di mata Tuhan. Ya, jadi temanya kali ini ingat baik-baik bahwa kalian saudaraku di sana berharga di mata Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk membenahi diri. Seperti tema kita, kesungguhan dalam pertobatan. Artinya sungguh itu berarti dengan tekad, niat bulat, tidak lagi nengok ke kiri, sasarannya harus tepat. Fokusnya pada Tuhan Yesus. Karena selama kita hidup, kita nggak bisa minta Tuhan, tolonglah Tuhan. Tolong hentikan pencobaan ini, tolong hentikan masalah ini. Di end kita artinya ya. Kita berarti sudah bye-bye. Selama hidup kita akan terus bermasalah. Selama kita hidup, apalagi kita lebih dekat dengan Tuhan, artinya kita dalam pemurnian yang luar biasa. Bagi saya, seorang pastor sekalipun, itu cobaannya luar biasa. Kalau mungkin orang baru banjir bandang mungkin seperti itu. Kalau saya sudah tsunami-nya udah lebih dari tsunami. Ya. Jadi ingat baik-baik, tidak ada hidup ini bisa enjoy asik. Kalau kita suka lihat gini, kok aneh ya, dia jauh dari Tuhan, dia nggak bertuhan, tapi kok seneng ya, kaya ya. Hidup itu pilihan, saudara. Hidup itu pilihan. Kalau kita sudah berjubah anak Tuhan, artinya kita anak, dan dia Bapak. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, kalau anak kita melakukan kesalahan, tidak mungkin dibiarkan. Saya bicara konteks normal ya, saya nggak bicara konteks yang tidak normal. Kalau anak saya melakukan sesuatu, saya akan tarik. Saya akan peringatkan. Kalau sekali diperingatkan dengan lembut, diperingatkan dengan kasih, diperingatkan, tidak mempan juga, banyak karakter kan bermacam-macam. Saya akan melakukan step-step selanjutnya. Bisa dengan kekerasan, tapi bukan dalam arti kekerasan fisik. Cebet, enggak ya. Karena dalam Alkitab kalau kayak rotan itu untuk ke betis itu enggak apa-apa. Istilahnya seperti itu. Jangan menimbulkan luka yang berbekas artinya. Jadi diajar. Lebih keras lagi. Ya, lebih keras. Kenapa sih Mama? Orang-orang kok boleh sih Ma? Begini begitu kok saya kok nggak boleh melulu. Saya karena kamu anak saya, anakku. Kalau kamu anak tetangga ya saya biarin. Begitu pula Yesus kita. Karena kita anak-anak pilihannya Tuhan. Sekali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan akan merangkul, sekaligus menegur, bahkan memperingati kita. Boleh kita katakan itu artinya pemurnian. Karena dia mau anak-anaknya ketika pulang dalam pemurnian, dalam kemenangan. Minyak di dalam cawannya sudah penuh, tidak berkurang. Jadi begitu ya. Jadi kalau dulu pola pikir kita, saya sekalipun suka mikir, kok dia enak ya hidupnya begitu, tapi kok seneng. Tapi kok dia happy. Sementara saya yang hidup dalam Tuhan kok begini ya. Kadang kita suka mikirnya kok penuh air mata gitu ya. Saya bicara konteksnya langsung pada praktek. Jadi nggak mau bahasa ketinggian. Banyak orang yang kok dalam Tuhan begini, kok dalam Tuhan begini. Sebenarnya kita harus bangga. Artinya kita diperhatiin, kita disayang. Ketika kita sudah bisa melewati segala sesuatunya, kita dimanja Tuhan luar biasa. Oke, kita konteksnya langsung lanjut ke materi dalam ada 3 macam dosa yang tidak diampuni Tuhan. Kalau kita tadi lihat bahwa di dalam keseharian kita nggak usah tadi saudara-saudaraku di dalam sana ataupun siapapun yang merasakan saat hidupnya di dalam dosa setelah bebas atau setelah keluar jadi minder, jangan ya, jadi minder terus orang-orang menghakimi, jangan juga ya. Ingat baik-baik, pegang firman Tuhan bahwa ketika kamu mau bertobat secara sungguh-sungguh dosamu itu sudah diampuni, bahkan diputihkan seperti bulu domba. Ya, jadi ingat baik-baik, jangan minder, jangan feel guilty, jangan trauma, jangan jadi malu. Yang penting tunjukkan terang kemuliaan Tuhan lewat segala sesuatu, pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, ada hal-hal apa lagi terus? Dosa yang tidak diampuni sekarang. Ada 3 macam dosa yang tidak diampuni.
Yang ke-1 adalah dosa yang tidak diakui. Di dalam Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, konteks balik lagi ke layar. Jadi di sini kita lihat ya, dosa yang tidak diampuni itu poin ke-1 adalah dosa yang tidak diakui. Kamu sudah mengenal Tuhan. Saya bicara sudah mengenal Tuhan. Kamu tahu entahkah itu yang disebut suara Tuhan, entahkah itu yang disebut suara hati. Kamu sedang melakukan kesalahan, tapi ngeyel. Pembenaran demi pembenaran, mungkin kalau di dalam pengadilan, ketika dalam masuk penyidik itu mempersulit prosesnya. Ya, mempersulit. Ada alasan. Kenapa saya berbuat begini? Karena begini. Ada alasan. Saya kan nggak mungkin begini karena begini. Tidak mengakui kesalahan, tidak mengakui dosa. Tidak tahu bahwa kepekaan itu pasti ada. Kamu salah. Roh Kudus bahkan bilang kamu salah. Bahkan suara hati hikmat manusia pun berkata, enggak sih kalau gua memang dia nggak ngapa-ngapain tapi gua tamplok begitu, atau gua suka pendek, padahal nggak usah harus sampai nonjok kali, tapi gua tonjok misalnya, ya kan? Padahal udah tahu-tahu dia itu butuh bantuan, tapi gua membantu dengan mengintimidasi, syaratnya segambreng yang menyulitkan, bukan bantuin malah menyulitkan. Banyak sekali dosa-dosa seperti itu. Ya, yang tidak usah harus membunuh, bisa aja kamu tegur keras atau mungkin bahasa kasarnya kamu gampar sekali selesai, tapi nggak usah harus ngebunuh, istilahnya gitu. Bahkan yang salah papanya bunuhnya satu keluarga, misalnya begitu. Tapi excuse-nya banyak. Karena lu nggak ngerasain jadi gua. Coba kalau lu ngerasain jadi gua, kan begini itu masuk kategori dosa yang tidak diakui. Salah tapi pembenaran. Sementara kita tahu hidup di dalam Tuhan, kita harus hidup bukan dalam pembenaran, tapi dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Konteksnya, kalau di dalam hukum ada KUHP, di dalam kekristenan atau di dalam kerohanian, ada Bible. Back to Bible. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi nggak ada excuse. Kalau salah akui. Siap salah. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, saya salah. Ya, saya hilang. Nggak ada lagi pembenaran saya salah. Bahkan saya seringkali dikecewakan orang. Saya seringkali, mungkin bahasa saya pinjam adalah dijolimi orang untuk segala sesuatu yang saya merasa saya sebenarnya tidak salah. Tapi karena saya mau hidup dalam terang Tuhan, entahkah kepada orang yang usianya lebih muda sekalipun, saya nggak pernah lihat strata orang, saya datang untuk meminta maaf. Bahkan saya pernah memberikan konteks, ada yang berkata bahwa saya tuh nggak suka dengan Ratna. Nggak tahu bawaannya sebel. Mungkin kalau bahasa profetiknya rohnya perang ya. Kalau roh saya cinta damai, kalau rohnya perang itu kan jadi susah. Kita bener aja salah mulu. Gitu loh. Kita baik aja salah mulu. Gitu. Tapi saya cuma mau berbagi, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Saya lakukan semuanya apa yang menjadi tugas saya. Kamu mau suka nggak suka ya terserah kamu. Orang mau ngomong apa tentang saya nggak masalah. Saya akan tutup telinga saya. Saya akan fokus sama Tuhan karena saya tidak mau terpeleset. Balik kepada konteksnya adalah ketika kita di dalam dosa-dosa yang memang seperti tadi saya katakan, saya bilang sama seseorang, saya bilang gini, kalau dia harus dendam sama saya, apa yang buat dia puas untuk membebaskan dirinya dari ikatan kebencian terhadap saya? Kalau saya harus cium kakinya, saya cium kakinya. Kalau saya harus peluk dia, saya peluk dia. Kalau dia mau gampar atau tampar pipi kiri saya kasih pipi kanan saya. Kalau dia mau meludahi saya depan umum sekali, saya tidak akan melawan. Kenapa seperti itu? Banyak yang orang, kok lu bodoh sih, kok lu bego sih? Ngapain? Dia kan lebih kecil dari lo. Dia kan lebih muda dari lo. Saya nggak mau lihat itu. Karena saya mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau saya bisa membebaskan seseorang dari kutuk dosa, kenapa tidak saya lakukan? Tuhan Yesus pun tidak bersalah.
Dia mati dihina, disalibkan. Kenapa kita sebagai pengikut Kristus tidak bisa mengaplikasikan? Cuma bisa ngomong, cuma bisa khotbah, tapi realitanya tidak bisa. Buat saya tidak seperti itu. Di sini banyak jemaat saya yang sudah banget kenal saya, keseharian saya. Saya tidak gengsi untuk apapun. Jadi saya bukan tidak mengakui kesalahannya. Artinya gini, apapun yang nyata-nyata saya tidak salah sekalipun, saya tetap datang dan saya bilang kalau saya salah, sadar atau tidak sadar, atau ada perkataan saya mungkin menyinggung, saya minta maaf. Itu buat sesuatu yang nyata-nyata tidak saya lakukan. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita bersalah, jangan berbantah-bantahan. Siap salah. Jalani semua prosesnya. Ya, karena di sini kita lihat bahwa di dalam 3 macam dosa yang tidak diampuni Tuhan, salah satunya yang nomor 1 adalah dosa yang tidak diakui. Tuhan sudah menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia itu Tuhan Yesus, ya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Bukankah Tuhan Yesus luar biasa, saudara? Ya, mau mana? Mau tetap keras hati, tidak mengakui kesalahan kita, tidak mengakui dosa kita, maka goodbye. Hubungan kalian putus. Karena sudah jelas firman dalam Yohanes 1 ayat 9. Mau mengakui kesalahan, hidup dalam kebenaran, dosamu disucikan. Saya pilih mengakui. Hidup dalam damai. Merdekakan hatimu dari segala bentuk kegeraman, dari segala bentuk ikatan dosa, dari segala bentuk keegoan daging. Yang selalu merasa, nggak bisa, gua begini, gua malu lah yang enggak. Saya bilang jemaat saya itu banyak. Dari mulai culture Indonesia aja, saya ulang-ulang supaya kita semua mendeklar diri kita, yaitu jemaat saya banyak ya. Dari mulai orang Jawa Barat, sampai Ambon, sampai orang Medan, sampai orang China, Manado, dan lain sebagainya. Itu baru skala Indonesia. Belum skala saya harus memimpin juga bangsa-bangsa. Jemaat saya di bangsa-bangsa. Kalau mereka semua pakai egonya, pakai dagingnya, pecah kepala saya. Nggak akan bisa saya jalin. Kenapa? Karena dia bilang, ya lu kan orang Chinese, gua kan orang Ambon. Ya lu orang Manado, gua kan orang apa misalnya? Papua. Itu nggak akan sinkron, nggak akan jalan. Tapi kalau sama-sama mari kita, saya ajak serta, mendeklar ketika kita terima Yesus, ketika kita sudah tahu akan Tuhan Yesus, kita akan berkata pada masing-masing diri kita, siapalah kita ini, pada masing-masing diri kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Berarti kita satu. Berarti kita unity. Dan saya tidak kesulitan untuk berada di mana tempat. Karena kita sama-sama satu DNA, satu di dalam Tuhan. Kita sepakat untuk berada di dalam kebenaran Tuhan, di dalam firman Tuhan, tidak di dalam kedagingan kita. Ya, nggak ada lagi yang namanya aku orang Medan, aku orang Maluku, aku orang Sulawesi, tidak ada seperti itu lagi. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Satu, unity, satu DNA. Nah, oleh karena itu, berarti patokan kita harus satu juga, yaitu firman Tuhan dalam kebenaran. Kalau kita tidak mengakui dosa, firman Tuhan katakan, maka dosamu tidak diampuni. Masuk dalam kategori dosa yang tidak diampuni. Oleh karena itu berpegang dalam Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita sudah bersalah, yuk akui dosa kita supaya kembali disucikan. Oke, next. Yang kedua adalah dosa yang tidak diampuni, dosa yang menghujat Roh Kudus. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-9 sampai 10 saya bacakan. Tetapi orang yang menyangkal di muka umum bahwa ia pengikutku, Tuhan katakan, ia akan disangkal juga oleh Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus.
di hadapan malaikat Allah. Apabila orang mengatakan sesuatu menentang anak manusia atau Yesus Kristus, ia dapat diampuni. Betapa baik ya Tuhan. Praise the Lord. Luar biasa. Ia dapat diampuni. Tetapi apabila ia menghina roh Allah atau Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni. Next, kembali ke layar. Kenapa Bu seperti itu? Padahal itu 3 pribadi ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau orang yang menghujat Bapa, menghujat anak manusia, itu diampuni. Kenapa? Kita biasanya taunya gini loh. Kalau orang menyangkal Yesus berarti lo nggak diampuni. Salah. Kalau orang masih bisa menghujat Bapa dan Yesus, artinya dia orang kategori yang belum kenal. Belum kenal maka tak sayang. Ada pepatah berkata demikian, saudara. Jadi Yesus bilang banyak, mungkin saya bisa bicara sepupu atau lain sebagainya yang mengolok-olok, entahkah itu gambar Yesus, entahkah itu membakar gereja Tuhan, entahkah itu menghujat di media sosial. Masih bisa diampuni, saudara. Karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak mengenal dan belum mengenal. Belum masuk, belum menerima. Jadi kategorinya tidak kenal, tidak sayang, tidak hormat. Nah, terus kenapa ada dosa yang tidak diampuni? Kategorinya adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Kalau sudah masuk di dalam Roh Kudus, orang berarti sudah mengenal Bapa, sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai anak. Oleh karena itu dia mengenal yang namanya Roh Kudus yang diutus Tuhan. Kita tahu lagunya ya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Jadi Roh Kudus itu roh perantara. Dia lembut, dia manis. Dia datang untuk menolong kita. Dalam setiap ibadah, dalam setiap aktivitas, dalam setiap kesempatan kita bilang, Bapa, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Ya, Roh Kudus urapi mulut lidah bibir ini. Kenapa kita katakan demikian? Karena dialah. Karena dia yang bisa transfer spirit, yang bisa masuk, mengurapi, menuntut, mengarahkan setiap langkah-langkah anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Bapa, yang sudah mengenal kebaikan Yesus Kristus. Roh Kudus akan dipakai menjadi perantara. Berarti kita sudah masuk, sudah kenal. Ya, harusnya sudah falling in love. Falling in love with Jesus. Jadi udah kenal, udah cinta, udah jatuh cinta. Udah seperti itu. Yang hari-harinya harus mengundang Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Kalau salah pasti suara Tuhan berkata melalui Roh Kudus, jangan lakukan itu. Jangan seperti ini. Nah, apa kategori dosa yang tidak diampuni? Menghujat Roh Kudus. Ketika itu semua sudah kamu dapatkan, kamu sudah kenal, kamu masih jatuh dalam dosa, dalam arti menghujat Roh Kudus. Kamu menyangkal Roh Kudus dengan berpindah keyakinan. Bukan cuma berpindah keyakinan, tapi kamu sekarang kita lihat ya di media sosial, ketika orang sudah berpindah keyakinan, dengan pedenya dia di mimbar, dia langsung yang jelek-jelekin. Saya dulu ini begini-begini, tetapi begini-begini. Firman di dalam kekristenan, firmannya itu begini-begini. Bukankah itu seperti gini, menghujat, mengejek, melecehkan. Itu artinya sudah menghujat Roh Allah. Padahal dia sudah menerima kebaikan Tuhan. Bahkan dia sudah menerima keselamatan. Ketika dia terima Yesus, barang siapa percaya akan aku, Tuhan bilang. Tapi dia masih menjelek-jelekan, dia masih menghujat. Bahkan dia provokator orang untuk membenci. Dosa itu adalah dosa yang tidak diampuni Tuhan. Jangan lakukan itu, tetap setia di dalam Tuhan.
Biar Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam kehidupanmu. Kamu berharga di mata Tuhan. Kenapa kamu berharga di mata Tuhan? Tuhan memberikan rohnya untuk menuntun kita, termasuk saya. Ketika saya menskrip apa Tuhan Yesus tolong saya, aku ingin menjadi berkat bagi saudara-saudaraku di Jemaat Petrus. Berkata-katalah engkau. Melalui Pak Andreas saya diskus. Saya diskus tentang firman Tuhan dan kuat sekali Roh Kudus menuntun, bagikan ini nak, bagikan ini. Saya tulis ini atas seizin Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Itu artinya saya sudah menerima kebaikan Tuhan dan saya mengimpartasikannya bagi saudara-saudara di sana. Ya, semoga bisa dipahami poin yang kedua ini. Jadi ingat, saya yakin, saya percaya kita semua yang mengikuti Zoom ini setiap hari dari bangun tidur maupun kamu sudah tidur dan ketika pun kamu nanti akan tidur, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berada dekat kita. Dan kita harus selalu mengundangnya. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus urapi aku. Roh Kudus tegur aku bila aku salah. Jadi seperti itu. Jangan sekali-kali kamu menghujat, mengkhianati Roh Kudus. Ya. Jadi seperti itu poinnya. Semoga bisa dipahami. Saya selalu membuka peluang bila mana khotbah saya atau penyampaian firman saya ada yang tidak dipahami. Boleh japri saya, karena kebetulan saya juga pegang pendalaman Bible Study. Saya selalu bilang dengan grup-grup saya, bukan cuma saya suruh menghafal. Menghafal gampang, anak TK suruh hafal, bisa. Ya, jangan jadi sepupu kita. Dia bisa melantunkan dengan begitu indahnya, tapi kalau saya tanya, yang kerja di saya atau apa, kamu tahu apa yang kamu lagi lantunkan? Atau mungkin boleh saya bilang salawat. Enggak tahu sih, cuma dari kecil saya diajar gitu, jangan seperti itu. Saya selalu lebih menekankan, lebih baik kamu hafal sedikit firman, tapi kamu dalami itu dan lakukan itu sebagai pelaku firman. Jadi kalau ada yang belum mengerti, saya buka peluang untuk minta penjelasan atau pendalaman. Saya bukan pintar, tapi saya minta Roh Kudus untuk menuntun mulut lidah bibir saya mengajar. Ya, poin yang ketiga, dosa yang tidak diampuni. Ya, host boleh bantu? Ya. Orang yang tidak mengampuni orang lain. Ya, kategori dosa yang tidak diampuni ada 3 poin tadi. Orang tidak mengakui dosa, orang yang menghujat Roh Kudus. Yang kedua, ini yang ketiga adalah orang yang tidak mengampuni orang lain. Dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 katakan, kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di sorga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, jadi kita lihat di sini ya dosa-dosanya. Saya reply kembali 3 macam dosa yang tidak diampuni Tuhan. Dosa yang tidak diakui dalam Yohanes 1 ayat 9. Ya, dosa menghujat Roh Kudus di dalam Lukas 12 ayat 9 dan 10. Dan dosa yang tidak mengampuni orang lain. Ya. Mungkin saya bisa tambahkan ya dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga tidak akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, sebentar. Kalau Matius 6 ayat 14 sampai 15, kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapakmu di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini sudah dinyatakan dengan jelas ya. Mungkin tanpa harus saya bicara, sudah sangat jelas firman Tuhan. Jangan pernah seperti ini, saudara. Saya kasih tahu ya. Kadang kita udah berbuat baik, orang selalu dan selalu julid. Mungkin saya pakai bahasa yang trendy ya, julid. Salah aja. Kita mau benar kayak apa, salah melulu. Kita mau baik kayak apa, salah melulu. Nggak pernah ada benar-benarnya. Jadi, atau ada lagi berbalik. Berbaliknya seperti ini. Orang yang melulu dan melulu menyakiti kita gitu loh.
Udah sekali dimaafin, terus lagi menyakiti kita. Sampai kita ada statement gini, sudah cukup. Kali ini gue nggak akan ampunin lo. Atau ada lagi perkataan yang bilang, gue udah terlalu sakit sama dia. Gila bener ya dia ya. Kayak bukan manusia, anak dajjal kali. Kadang kita suka bilang gitu ya. Udah enough. Terus kita mengunci pintu hati kita. Dan kita merasa diri kita sudah benar. Loh, bukan gue yang salah. Dia yang selalu cari ribut. Dia yang selalu jahat sama saya. Tidak, saudara. Jangan pernah lakukan itu. Karena Tuhan bilang seperti ini. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapakmu di sorga tidak akan mengampuni kamu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kita tetap mengampuni. Konteksnya di dalam kehidupan, mengampuni itu bukan berarti harus jadi dekat lagi. Mengampuni itu bukan berarti harus kamu dibloon-bloonin, bego-begoin orang lagi. Karena kita juga harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya ya sudah seperti Abraham dan Lot. Gitu loh, kamu ke kiri, aku ke kanan, ibaratnya begitu. Tapi hati kita merdeka, hati kita tidak membenci. Saya selalu dengan orang-orang demikian, saya katakan adalah, saya selalu bersujud sama Tuhan, saya katakan, Bapa dalam nama Yesus, saya panggil dan sebut orangnya. Contoh misalnya si Tono. Bapak, aku melepaskan berkat pengampunan bagi Tono Tuhan. Aku lepaskan Jehovah Shalom bagi dia Bapak. Lawat hatinya, lembutkan hatinya. Aku mengasihi dia. Secara daging saya menangis. Secara daging saya sakit luar biasa. Hati saya benar-benar dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi saya melawan peperangan. Di dalam kehidupan kita selalu mengalami peperangan ya. Tinggal pilih pilihannya. Mau jadi saudaraku, mau jadi pemenang atau pecundang. Saya mau jadi orang yang jadi pemenang. Saya tipikal orang keras. Kalau dulu kerasnya buat yang salah, sekarang saya mau kerasnya yang benar. Saya lepas berkat, saya lawan. Rasa sakit saya lawan. Bapak, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia, Tuhan. Aku mengasihi dia. Aku lepaskan Jehovah Shalom bagi dia, Tuhan. Lawat hatinya, berkati dia, Tuhan. Berkati dia, Tuhan. Saya mohon berkat bagi musuh saya. Saya mohon berkat bagi orang yang menyakiti saya. Saya bersyafaat berjam-jam untuk memberkati dia. Maka terbebaslah hati ini dari kegeraman, kepahitan, dan sampah busuk. Saya bisa tersenyum melihat dia, bukan senyum pretending, bukan senyum pura-pura. Tidak perlu memakai kedok. Saya bisa berjalan kemanapun saya mau berjalan. Dunia saya luas. Karena hati ini sudah merdeka dari sampah hati. Jadi ingat baik-baik. Siapapun yang melukai hatimu, siapapun yang menyakiti hatimu, khususnya saya berbicara bukan hanya untuk saudara-saudara terkasih yang saat ini sedang mengalami tuaian atas apa yang kalian tabur, artinya gini loh, mulailah ketika memang nanti sudah diizinkan ada waktunya Tuhan, kalian terbebas atau sudah di luar sana, mulailah. Jangan lagi yang namanya hal-hal yang dia udah keterlaluan atau kesusahanku udah teramat sangat pelik. Rasanya udah nggak ada solusi, nggak ada seperti itu. Tetap harus memiliki kebenaran dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan di luar batas kemampuan anaknya. Itu betul sekali. Cuma kita maunya pakai cara instan. Nggak mau melalui prosesnya. Maunya cepat-cepat aja. Kayak begitu. Makanya cepat-cepat jadi terpeleset. Ya, jadi seperti itu yang saya bisa katakan. Siapapun kita, ya, baik kita terhadap orang lain, ya, maupun terhadap diri kita sendiri, mengampuni itu penting sekali. Mengampuni diri sendiri penting. Ya, jangan trauma lagi terhadap hal-hal yang di belakang. Satu, kedua, mengampuni orang lain jauh lebih penting. Ya, karena kita mau mendapatkan berkat yaitu pengampunan dari Bapa di sorga. Jadi seperti itu yang bisa saya katakan dan izinkan saya mau menyampaikan. Dalam pengampunan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, perumpamaan pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah? Istilahnya seperti itu bahasanya ya. Dan yang selanjutnya Yesus berkata, bukan, aku berkata kepada kamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Sampai ada kata kali dan kali. 7 itu angka sempurna ya. Artinya tanpa batas, saudara. Tanpa batas. Selama kita masih bernafas, kita tidak boleh ada batasan. Dia udah keterlaluan. Dia itu anak setan. Nggak pantas diampuni, no. Kita harus tetap mengampuni. Terus gimana Bu Pendeta? Kita jadi orang bego ya? Jadi dijahatin, ampunin aja ya terus. Ampunin aja terus. Enggak. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Lakukan bagianmu untuk membebaskan sampah hatimu. Dengan mengampuni, kamu sendiri diberkati. Is a blessing. Coba kalau kamu pakai egomu untuk tidak mengampuni. Ruginya besar, bapakmu tidak mengampuni. Dan kamu kemana tempat akan menjadi kerdil. Sempit, karena di sini musuh, di sini musuh. Dan kamu akan merasa, kayaknya dia begini, kayaknya dia begitu. Oh, saya tidak mau seperti itu. Saya mau bebas. Ibaratnya gini loh, bukan karena mau punya duit, mau nggak punya duit, mau rumahnya masih ngontrak, mau nggak punya mobil. Bukan itu kebanggaan saya. Kebanggaan saya ketika saya mendapat pengampunan dari Bapa saya di sorga. Saya membebaskan hati saya. Saya merdekakan hati saya dari segala bentuk kebencian. Jadi lakukan pengampunan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan di poin terakhir ini. Semoga menjadi berkat. Saya izin kepada host atau kepada Bapak Andreas. Berkenan saya mau membagikan berkat pujian satu lagu. Is okay? Silakan. Host? Silakan. Oke, baik. Ya, semoga dapat menghibur saudara-saudaraku. Yang bisa untuk turut berpujian, silakan untuk sama-sama berpujian sebelum saya menutup sujud di altarnya. Boleh sama-sama berdiri yang ada di Jemaat Petrus, silakan. Ya, mari kita angkat pujian dalam roh dan kebenaran. Lawat hati setiap kami, Bapa. Ketika kami mengangkat pujian, kami sedang berada di altar Yesus. Thank you, Lord. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang kepadamu Tuhan
dengan hati yang mau dilembutkan, yang mau diubahkan, yang mau menjadi pribadi yang baru, tidak keras lagi ya Bapak. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang peduli, yang mengerti, yang dapat mengampuni dan membebaskan. Bila hati terasa berat, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kebebasan terjadi saat datang di altarnya. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Baik saudara-saudaraku terkasih, izinkan saya menutup firman Tuhan sebelum saya mengembalikan kepada host. Mari sama-sama saudara mengangkat tangan. Father, in the name of Jesus Christ, thank you Lord Jesus. Terima kasih, kami percaya, kami yakin bahwa apa yang telah hamba-Mu sampaikan itu bukan hikmat manusia yang berkata-kata. Karena kami tahu Tuhan, hamba-Mu mengundang kuat kuasa Roh Kudus penuh bekerja. Dan berkata kepada kami, biarlah kami yang sudah menerima benih firman Tuhan, kami tidak menolaknya. Kami tidak memberontak atas firman-Mu. Tapi kami akan menjadikan tubuh ini sebagai tanah yang subur. Untuk benih firman itu masuk berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kami ingin merdeka Tuhan. Terutama dari segala bentuk sampah hati. Kami ingin menerima pengampunan daripada-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami akan membenahi diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama berada dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kami mau tunduk takut hormat kepada-Mu ya Bapa. Kami tidak mau lagi terpleset menjadi orang-orang yang berkompromi dengan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua yang berada di sini ya Bapa, satu demi satu ya Bapa. Karena kami tahu hamba-Mu memiliki batasan, tapi Engkau tidak memiliki batasan. Kami melepaskan berkat, berikan kesehatan yang terutama, kekuatan dalam menjalani hidup ini, penjagaan-Mu, dan juga perlindungan-Mu, serta rezeki. Di dalam tengah pandemi ini kami percaya anak Tuhan tetap dipelihara dengan baik. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kita mau mengakhiri pada saat siang sore hari ini dengan doa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa berkat. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
surga, karena namamu, nama kerajaan, Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berilah Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Aku undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sahabat semua yang ada, saya ingin bertanya, ada satu hal yang Tuhan ingatkan saya, tiba-tiba saya diingatkan pada waktu yang lalu, bahwa saya katakan ada yang Tuhan mau pakai sebagai alat kemuliaannya, dan ada yang angkat tangan. Dan sekarang Tuhan ingin meneguhkan Anda. Jadi siapa yang mau dipakai Tuhan, angkat tangan lagi. Saya minta pada waktu bulan lalu, kalian angkat tangan. Dan itu orang-orang itu akan dipakai Tuhan. Dia akan menjadi hamba-hamba Tuhan, dan ada pemulihan terjadi luar biasa. Yang penting seperti firman Tuhan tadi katakan, ada pengakuan pribadi kita. Tuhan, ampuni aku. Dan di situ Tuhan akan turun tangan. Percaya saudara? Oke, siap kita menjadi laskar-laskar Kristus. Mari sekarang Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, baik yang ada di lapas maupun yang di Zoom, terimalah berkat kasih sayang damai sejahtera dari Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Cinta kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, pimpinan, bimbingan, dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Diberkatilah engkau rumah tanggamu, diberkatilah engkau kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Sampai masa depanmu, Tuhan akan pelihara terus-menerus, tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Amin.